Ini nggak ada orang, gimana ceritanya ya? Mas, iki ora ada menit loh mas. Iya, maaf mas. Apa tanggal merah ini ya? Belajar di rumah? Maksudnya apa? Halo? Lu di mana? Gua ke sekolah kok, nggak ada orang, gimana ceritanya? Loh, belum lihat berita dan grup WhatsApp? Kan udah dikabarin kalau sekarang murid-murid seperti kita bakal belajar di rumah selama pandemi. Jadi belajar di rumah gitu? Sampai kapan? Pengumpulan kemarin sih beberapa minggu aja. Ya mudah-mudahan segera selesai pandeminya. Supaya nggak diperpanjang, ya kan? Oke. Makasih. Yuk, ini cuma beberapa minggu saja. Ini cuma sebentar. Oke, take one. Angkatanku adalah salah satu angkatan yang masa SMA-nya direnggut dan diakhiri dengan pandemi. Memang, bila diceritakan masa SMA-ku ya biasa aja. Kayak punya aturan, selagi masih bisa melakukannya di kelas, ngapain keluar kelas? Palingan keluar kelas tuh kalau misalnya ada bekalnya udah habis, upacara, olahraga, duha, dan seperti itu. Nggak ada lagi. Andai saja aku tahu bahwa masa SMA aku akan berakhir, diakhiri dengan pandemi, aku ingin mencoba banyak hal. Namun sayangnya itu terlambat. Aku bertanya pada beberapa temanku mengenai hal ini. Untuk bicara baiknya, setiap murid punya waktu lebih banyak untuk kumpul bersama keluarganya di rumah. Kemudian juga, mau atau tidak, siswa pasti harus mengeksplorasi teknologi yang terjadi saat ini. Seperti penggunaan Zoom ataupun Google Meet. Dampak buruknya, yaitu perbedaan kualitas dan akses selama pembelajaran sejarak jauh dapat menyebabkan penurunan pencapaian belajar bagi para siswa. Jadi, pendapatku sih sebenarnya online school itu nggak sepenuhnya buruk kok. Tapi tetap ini masih kurang efektif menurut saya. Karena siswa dituntut untuk belajar secara aktif on their own. Yang mana banyak siswa mungkin akan merasa kesulitan. Nggak semua siswa punya fasilitas yang memadai gitu. Jaringan di daerahnya ada yang masih daerah terpencil gitu. itu nggak enak. Kita nggak bisa jumpa kawan. Dan kurangnya bersosialisasi. Guru juga kurang bisa jadinya untuk memantau progres siswa. Takutnya ya kedepannya kita bakal jadi generasi yang hilang gitu. Tapi, diadakannya online school ini kan untuk melindungi banyak orang dari wabah virus COVID-19 ini. Jadi, udah pasti dampak positif dari online school ini besar banget. Makanya, aku di sini nggak berpihak di pro ataupun kontra. Karena memang topik online school ini, di antara kedua perbedaan pendapatnya, nggak ada yang salah. Jadi, baik atau burukkah sekolah online ini?
tentang kedua sisi, tentang baik atau buruknya pembelajaran online, pembelajaran sekarang ini bukanlah sebuah masalah atau dampak yang sudah melekat, melainkan menjadi sebuah pilihan. Sebuah pilihan karena ada suatu faktor yang mengganggu, rasa malas. Jika kita malas, kita jadi nggak ngerjain tugas, nilai kita menurun, kemudian menyalahkan daring, dan itu membuat dampak buruk pada penglihatan kita terhadap pendidikan. Sebaliknya, jika kita dapat mengontrol dan mengatasi rasa malas itu, kita jadi ngerjain tugas, nilai kita meningkat, maka itu malah menambah semangat kita dalam belajar. Ada beberapa pro dan kontra di balik kedua pilihan itu. Yang pertama, privilege. Nggak semua anak memiliki akses teknologi yang sama. Nggak semua anak memiliki kualitas dengan gadget yang memadai, jangkauan internet yang berbeda, kuota, belum lagi distraksi lainnya yang mengganggu, membantu orang tua, tugas rumah, yang biasanya itu tak mengganggu kita bila kita berada di sekolah, di mana semua anak mendapat haknya sama rata. Yang kedua, buah si malakama. Di satu sisi, pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk segera menghilangkan dan memberantas COVID-19 ini sampai ke akar-akarnya. Namun, di satu sisi lain, pendidikan amatlah penting, terutama bagi mereka yang baru masuk SD, SMP, SMA, untuk mengenal lingkungan sekolah mereka yang baru, mengenal bagaimana apa yang akan mereka dapatkan bila mereka bersekolah. Ini menjadi sebuah pilihan, tergeletak karena wabah atau tergeletak karena kurangnya pendidikan. Yang ketiga, sumber belajar. Bila berada di sekolah, kita dipaksa untuk lebih banyak mengandalkan pemikiran kita dan buku dibandingkan mencari pemecahan jawaban di internet. Namun, ketika daring terjadi, dampak buruknya adalah kita lebih banyak mengandalkan internet dibandingkan buku kita sendiri. Bahkan buku dibiarkan tergeletak, berdebu, bahkan dilupakan. Dampak terburuknya adalah sampai ada yang mengatakan, daripada buka buku yang mending googling aja. Waktu lebih efisien dan gak menguras otak. Dan jawabannya sudah pasti benar. Bahkan ini terjadi sampai ke ulangan dan ujian. Intinya aku harap untuk dapat mengatasi hal ini, ketika kalian mendapatkan tugas, cobalah untuk mengerjakan semampu kalian terlebih dahulu. Kemudian jika kalian sudah sampai mencapai batasnya, sudah sampai membatas kemampuan kalian untuk mengerjakan soal tersebut, kemudian barulah pelajari caranya, kemudian kerjakan lagi soal yang berbeda. Ku harap kita dapat mengatasi hal ini dan mengubah ketidakefektifan pembelajaran online sekarang ini menjadi sebuah tantangan yang baru bagi kita untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan dalam diri kita masing-masing. Walaupun aku tahu masih ada pro dan kontra dan kesalahan-kesalahan di dalam pendapatku yang barusan ku katakan tadi. Namun sebagai tambahan, pendidikan online ini, pembelajaran daring ini janganlah terlalu panjang dilakukan, karena sekolahlah tempat pertama kita dalam belajar hal-hal apapun. Karena teman-temanlah kita belajar berkelompok, berkompetisi, bahkan memahami rasa kekeluargaan. Dan karena guru-gurulah kita dapat mencerna dan memahami banyak informasi dan indahnya masa persekolahan. Semoga keadaan segera pulih agar tak semakin banyak anak di luar sana yang masa SMA-nya direnggut dan diakhiri dengan pandemi. Aku harus ke sekolah. Bentar ya. Fly across the sky tonight, discovering the brightest light. Wish I was here with someone to hold tight. Johan, selamat atas kelulusan lu. Semoga sukses ke depannya ya. Gak nyangka, tamat juga akhirnya angkatan corona. Gue balik duluan ya. Iya, gue juga sukses ya ke depannya. Oh iya. Hello there, are you doing fine? Every night thinking about you. Would like to spend my life with you. Those eyes that always makes me feel like home.
something that I'll never have. Every time I have the chance to have a conversation with you, I'm always feeling nervous and I don't know what to do. Hello you,